Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Ketua, yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD Kota Parepare, yang saya hormati Bapak Wali Kota Parepare, Bapak Wakil Wali Kota Parepare, asisten, para staf ahli, kepala SKPD, kepala bagian, camat, lurah, insamper, serta hadirin yang sama berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan taufik-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang paripurna DPRD Kota Parepare dalam rangka menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Parepare dengan agenda persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir kelak kita mendapat syafaat darinya. Berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD pasal 120 ayat 1 huruf B, jumlah anggota DPRD Kota Parepare yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 24 orang. Dan sudah quorum, maka rapat paripurna dapat dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-44, masa persidangan ke-1, tahun sidang kedua tahun 2020, saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Adapun susunan acara pada rapat paripurna ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020 oleh pimpinan DPRD. 3. Pembacaan konsep keputusan DPRD Kota Parepare dan berita acara persetujuan bersama antara DPRD Kota Parepare dan Wali Kota Parepare terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020. 4. Permintaan persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020 kepada seluruh anggota DPRD Kota Parepare yang hadir. Cara kelima, penandatanganan keputusan DPRD Kota Parepare dan berita acara persetujuan bersama antara DPRD Kota Parepare dan Wali Kota Parepare. Acara keenam, pendapat akhir Wali Kota Parepare. Acara ketujuh, penutup. Kita melangkah ke acara kedua, yaitu penyampaian laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020 oleh pimpinan DPRD. Kepada yang terhormat Bapak Rahmat Samsuala, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD tahun 2020. Romawi 1 pendahuluan. A. Dasar. 1.
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. 4. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 5. Peraturan DPRD Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD. B. Pelaksanaan rapat. Rapat Badan Anggaran DPRD melakukan rapat pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah dan SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare pada hari Selasa sampai dengan 23 September 2020 bertempat di ruang Badan Anggaran DPRD Kota Parepare. C. Peserta rapat. 1. Badan Anggaran. 1. Haja Andi Nurhatinu Tipu, Ketua. 2. Haji Tasmin Hamid, Wakil Ketua. 3. Ahmad Samsu Alam, Wakil Ketua. 4. Insinyur Andi Amir Mahmud, Anggota. 5. Musdalifah Pawe, Anggota. 6. Insinyur Haji Yasir Latif, Anggota. 7. Suyuti, Anggota. 6. Haja Indriyasari Husni, Anggota. 9. Haji Mulyadi, Anggota. 10. Haji Yansmith Rahman, Anggota. 11. Rudi Najamuddin, Anggota. 12. Haja Apriani Jamaluddin, Anggota. 2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 3. Para peserta dari SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare. 3. Pendapat akhir praksi-praksi terhadap rancangan Perda Perubahan APBD tahun 2020. 1. Praksi golongan karya. Praksi golongan karya menyatakan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kota Parepare tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Parepare dengan catatan sebagai berikut. 1. Agar semua SKPD bekerja melaksanakan program tepat waktu, tepat sasaran dan waktu 4 bulan ke depan, termasuk mengutamakan agenda program prioritas pada penanganan COVID-19, terutama pada usaha kecil mikro yang berdampak agar bisa bangkit kembali. 2. Memaksimalkan target pendapatan asli daerah dan memfokuskan anggaran pada pemulihan ekonomi masyarakat karena dampak wabah ini sangat berpengaruh besar kepada seluruh sektor usaha kecil dan menengah. 3. Diharapkan kepada seluruh SKPD ke depannya agar dalam perencanaan penganggaran dilakukan dengan sebaik-baiknya, lebih terencana, terstruktur dan dapat diukur setiap capaian yang telah dilalui agar kapasitas sumber pendanaan dan kebutuhan pembelanjaan yang diusulkan oleh SKPD dapat berjalan seimbang. 2. Fraksi Nasdem. Fraksi Nasdem menyatakan setuju dan menerima rancangan peraturan daerah APBD perubahan tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Parepare dengan beberapa catatan sebagai berikut. 1. Pemberian tunjangan kinerja kepada ASN untuk meningkatkan kesejahteraan dengan penilaian yang sifatnya objektif, rasional dan adil. 2. Dalam penegakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, kiranya Bapak Wali Kota tetap memberikan ruang atau win-win solusi kepada para seniman, musikus dan yang mengaih rezeki melalui jalur musik di tempat-tempat hiburan atau kafe sehingga mereka tidak kehilangan pekerjaan atau pendapatan. 3. Fraksi Partai Demokrat. Fraksi Partai Demokrat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan catatan sebagai berikut. 1.
tetap mengacu pada 3 taat, yaitu taat asas, taat administrasi, dan taat penganggaran. 2. Mengharapkan kepada seluruh SKPD agar mempercepat serapan anggaran sehingga capaian pembangunan bisa terrealisasi tepat waktu. 3. Diharapkan pada tahun anggaran 2020 untuk pembangunan fisik agar dilakukan lelang lebih awal sehingga pekerjaannya dapat dilakukan lebih awal pula. 4. Mengoptimalkan anggaran perubahan untuk program kegiatan sesuai dengan jadwal dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya 4. Fraksi Partai Gerindra. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan catatan: 1. Menyarankan kepada pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menyusun kegiatan prioritas sehingga dalam perubahan APBD tahun 2020 dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, namun tetap mengacu pada regulasi penganggaran selama pandemi COVID-19, di mana fokus belanja lebih besar diarahkan pada bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi dibanding dengan pembangunan fisik. 2. Mengingatkan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah sosial lainnya merupakan upaya yang serius untuk mempercepat kemakmuran masyarakat dengan selalu memberikan pelayanan prima. 3. Mengharapkan kepada SKPD untuk bekerja dan melaksanakan program tepat waktu, tepat sasaran dengan 4 bulan ke depan, termasuk mengutamakan agenda program prioritas pada penanganan COVID-19, terutama pada sektor usaha kecil mikro yang berdampak agar bisa bangkit kembali. 5. Fraksi Amanah Kebangkitan Rakyat Indonesia. Fraksi Amanah Kebangkitan Rakyat Indonesia menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan catatan sebagai berikut: 1. Permasalahan yang dihadapi adalah masih belum optimalnya serapan anggaran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Kurang optimalnya pendapatan daerah di beberapa sektor akibat pandemi COVID-19. Namun fraksi kami tetap menghimbau kepada pemerintah daerah untuk melakukan percepatan optimalisasi penyerapan anggaran dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 2. Dalam rangka memaksimalkan target pendapatan daerah, pemerintah perlu melakukan upaya antara lain sebagai berikut: meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah atau BUMD, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam melakukan pengurutan PAD dan melakukan penyempurnaan sistem administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran. 3. Menghimbau kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK agar sebelum memasuki bulan Desember 2020 segera melakukan penilaian progres pekerjaan, namun jika ada pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai pada kontrak yang bisa dipastikan keterlambatan, maka PPK segera mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi. Pada Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi menyetujui Ramperda tentang APBD perubahan tahun 2020 untuk dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota dengan harapan agar seluruh stakeholder menjalankan fungsi dan tugasnya sebaik-baiknya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Romawi 3 hasil pembahasan.
Berdasarkan pembahasan rancangan perda tentang APBD perubahan tahun 2020, disepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah dan bila memungkinkan dapat ditambah target pendapatan pada SKPD. 2. Dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi, ke-6 fraksi menyetujui rancangan APBD perubahan tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi perda. 3. Ringkasan APBD perubahan tahun anggaran 2020 sebagai berikut. A. Pendapatan. Jumlah pendapatan anggaran pokok 2020 sebesar 900.963.347.048 rupiah. Setelah perubahan mengalami menjadi 808.281.618.816 rupiah, berkurang sebesar 92.681.728.231 rupiah atau sebesar 10,29% dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah pada anggaran pokok sebesar 165.950.480 rupiah, mengalami perubahan sebesar 142.939.328.603 rupiah atau mengalami pengurangan sebesar 22.921.621.877 rupiah atau sebesar mengalami penurunan 13,85% yang meliputi masing-masing di SKPD terkait sebagai berikut. 1. Badan Keuangan Daerah. Pokok 54.896.217.931 rupiah. Setelah perubahan 48.588.310.866 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 6.367.907.065 rupiah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak mengalami perubahan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengalami perubahan 32 juta. 4. Dinas Perhubungan Daerah pokok 1.956.866.915 rupiah menjadi 1.502.400.000 atau mengalami penurunan menjadi 448.466.915 rupiah. 5. Dinas Kesehatan pokok 12.959.359.114 rupiah. Setelah perubahan 12.369.679.114 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 648.680.000 rupiah. 6. Dinas Lingkungan Hidup pokok 1.310 juta. Setelah perubahan sebesar 1 miliar dan atau mengalami penurunan sebesar 310 juta rupiah. Rumah Sakit Andi Makassau pokok 90.109.506.520 rupiah. Setelah perubahan 75.102.938.623 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 15.026.567.897 rupiah.
9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pokok 10.500.000 setelah perubahan 14.500.000 atau mengalami kenaikan 4 juta rupiah. Dinas Perdagangan pokok 2.655.000.000 setelah perubahan menjadi 2.380.000.000 atau mengalami penurunan sebesar 275 juta rupiah. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata pokok 144 juta, perubahan 144 juta atau tidak mengalami perubahan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak mengalami perubahan atau sama dengan 20 juta rupiah. 13. Dinas Komunikasi dan Informasi pokok 132.500.000 dan perubahan 132.500.000 atau tidak mengalami perubahan. B. Dana Perimbangan anggaran pokok 2020 sebesar 623.353.553.553.553.000 rupiah atau telah mengalami perubahan sebesar 62.841.392.000 rupiah atau sebesar 10,08%. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pokok 11.996.843.568 rupiah setelah perubahan sebesar 104.830.129.213 rupiah atau berkurang sebesar 6.866.714.354 rupiah atau sebesar 6,15%. B. Belanja daerah. Belanja daerah pada APBD pokok 2020 sebesar 912.947.347.048 rupiah. Setelah perubahan menjadi 851.750.107 rupiah, berkurang sebesar 54.785.596.941 rupiah atau sebesar mengalami penurunan 5,99%, yaitu meliputi A. Belanja tidak langsung pada anggaran pokok sebesar 354.160.657.081 rupiah atau setelah perubahan menjadi 355.563.990.081 rupiah atau bertambah sebesar 3.397.333.000 rupiah atau bertambah 0,96%. 2. Belanja langsung pada APBD pokok 2020 sebesar 558.789.967 rupiah setelah perubahan 557.657.760.026 rupiah atau sebesar 58.122.929.941% atau sama dengan 10,40%. Yang mana selengkapnya perubahan APBD tahun 2020 untuk masing-masing SKPD sebagai berikut. 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan anggaran pokok 51.500.431.500 rupiah setelah perubahan menjadi 45.600.000
rupiah atau mengalami pengurangan sebesar 5.818.018.763 rupiah. 2. Dinas Kesehatan, anggaran pokok 71.568.548.000 rupiah. Setelah perubahan 70.004.345.969 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 1.564.202.031 rupiah. BLUD Rumah Sakit Andi Makassau, pokok 103.812.190.320 rupiah. Setelah perubahan 93.173.153.694 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 10.039.036.626 rupiah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pokok 68.629.733 rupiah. Setelah perubahan 56.696.296.851 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 11.995.436.149 rupiah. Selanjutnya 5. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, pokok 23.553.410 rupiah. Setelah perubahan 19.171.804.575 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 3.884.650.425 rupiah. 6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, pokok 3.855.514.811 rupiah. Setelah perubahan 3.477.262.061 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 380.252.750 rupiah. 7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, pokok 3.723.350.000 rupiah. Setelah perubahan 3.439 juta rupiah atau mengalami penurunan sebesar 284.350.000 rupiah. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, pokok 2.551.468.000 rupiah. Setelah perubahan menjadi 1.965.968.145 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 559.855 rupiah. 9. Dinas Sosial 9.221.901.520 rupiah. Setelah perubahan 9.176.523.320 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 40.378.200 rupiah. Dinas Tenaga Kerja, pokok 3.140.181.500 rupiah. Perubahan 2.420.161.500 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 720.020 rupiah.
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pokok 2.088.717.600 rupiah. Setelah perubahan 2.310.299.400 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 569.480.200 rupiah. 12. Dinas Ketahanan Pangan 1.287.631.219 rupiah. Setelah perubahan 9.833.719 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 2.797.500 rupiah. 13. Dinas Lingkungan Hidup. Pokok 21.059.645.600 rupiah. Setelah perubahan 17.852.236.225 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 3.709.409.375 rupiah. 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pokok 2.340.340.217 rupiah. Setelah perubahan 2.280.800.467 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 539.539.750 rupiah. 15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Anggaran pokok 5.469.464.000 rupiah. Setelah perubahan 4.489.931.000 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 786.533.000 rupiah. 16. Dinas Perhubungan. Anggaran pokok 2.754.450.000 rupiah. Setelah perubahan menjadi 2.469.574.100 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 284.875.900 rupiah. 17. Dinas Komunikasi dan Informatika. Pokok 6.387.646.000 rupiah. Setelah perubahan menjadi 5.425.950.000 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 961.696.000 rupiah. 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Anggaran pokok 3.261.800.000 rupiah. Setelah perubahan menjadi 1.921.850.000 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 1.339.950.000 rupiah. Selanjutnya 19. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Anggaran pokok 14.794.738.000 rupiah. Setelah perubahan 10.075.594.000 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 4.069.144.000 rupiah. 20. Dinas Perpustakaan. Anggaran pokok 1.554.649.250 rupiah. Setelah perubahan menjadi 1.342.842.250 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 210.807.000 rupiah. 21. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Pokok
5.209.471 rupiah. Setelah perubahan menjadi 4.794.153.389 rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 914.328.082 rupiah. Dinas Perdagangan anggaran pokok 6.692.766.000 rupiah. Setelah perubahan menjadi 4.255.106.000 rupiah, atau mengalami penurunan menjadi 2.437.660.000 rupiah. Selanjutnya 23, Sekretariat Daerah pokok 44.271.295.000 rupiah. Setelah perubahan 45.260.060.265 rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 960.765.265 rupiah. Sekretariat DPRD pokok 30.194.818.800 rupiah. Setelah perubahan 29.773.941.750 rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 420.877.050 rupiah. Inspektorat Daerah pokok 4.066.766.000 rupiah. Setelah perubahan 3.080.243.000 rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 986.523.000 rupiah. 26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pokok 5.812.951.500 rupiah. Setelah perubahan 5.009.561.500 rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 803.390.000 rupiah. 27. Badan Keuangan Daerah anggaran pokok 24.024.976.064 rupiah. Setelah perubahan 22.389.880.064 rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 1.695.096.000 rupiah. 28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pokok 6.294.898.400 rupiah. Setelah perubahan 3.858.400 rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 2.389.433 rupiah. 29. Kecamatan Batu Kiki pokok 4.983.015.895 rupiah. Setelah perubahan 4.765.165.895 rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 262.850.000 rupiah. Kecamatan Batu Kiki Barat pokok 6.811.054.800 rupiah. Setelah perubahan 6.692.687.200 rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 111.367.550 rupiah. 31. Kecamatan Ujung pokok 6.170.610.000 rupiah. Setelah perubahan menjadi
6.077.105.000 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 93.505.000 rupiah. 32 Kecamatan Soreang, pokok 7.078.145.500 rupiah. Setelah perubahan menjadi 7.210.050.500 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 528.095.000 rupiah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 33 yang terakhir 1.967.300.000 rupiah setelah perubahan menjadi 1.506.700.000 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 460.600.000 rupiah. C. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah pada anggaran pokok 2020 sebesar 11.984 juta rupiah setelah perubahan menjadi 49.940 juta 131.290 rupiah 53 sen bertambah sebesar 37.956 juta 131.290 rupiah atau sebesar 316%, 72%. Hermawi 4 penutup. Demikian laporan hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD tahun 2020 sebagai bahan pembahasan selanjutnya. Parepare 28 September 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Ketua Haja Andi Nurhatina Tipu ditandatangani, Haji Muhammad Ansar SE ditandatangani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Rahmat Samsualam yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020. Selanjutnya kita memasuki ke acara ketiga, pembacaan konsep keputusan DPRD Kota Parepare dan berita acara persetujuan bersama antara DPRD Kota Parepare dan Wali Kota Parepare terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020. Kepada pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kota Parepare, Saudara Haji Muhammad Ansar SC MSI, dipersilahkan dengan hormat. Pimpinan DPRD Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare nomor belum ada tahun 2020 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Parepare tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 menjadi peraturan. Pimpinan DPRD Kota Parepare menimbang A. Bahwa rancangan peraturan daerah Kota Parepare tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 setelah melalui tahapan pembahasan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan penetapan. B. Bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf A perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Daerah. Kami ulangi. B. Bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf A perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare. Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di seluruh Indonesia. Lembaga Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 2 dan seterusnya. Memperhatikan hasil rapat memperhatikan hasil rapat paripurna DPRD Kota Parepare pada tanggal 2020 menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Parepare tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 menjadi peraturan daerah. Ke-1, menyetujui penetapan rancangan peraturan daerah Kota Parepare tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 menjadi peraturan daerah Kota Parepare. Kedua, jumlah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ditetapkan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah 808 miliar 281 juta 618.816 rupiah 47 sen. 1. Pendapatan asli daerah 142 miliar 939 juta 328.603 rupiah. A. Hasil pajak daerah 33 miliar 291 juta 166.000 rupiah. B. Retribusi daerah 7 miliar 780.000 rupiah. C. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan 8 miliar 670 juta 545.436 rupiah. D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 93 miliar 976 juta 837.167 rupiah. 2. Dana perimbangan 560 miliar 512 juta 161.000 rupiah. A. Dana bagi hasil 17 miliar 448 juta 64.000 rupiah. B. Dana alokasi umum 439 miliar 708 juta 311.000 rupiah. C. Dana alokasi khusus 103 miliar 355 juta 786.000 rupiah. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 104 miliar 830 juta 129.213.047 rupiah. A. Hibah 27 miliar 237 juta 840 rupiah. B. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya 68 miliar 211 juta 139.213 rupiah. C. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1 miliar. D. Bantuan keuangan dari provinsi / dari pemerintah daerah lainnya 8 miliar 381 juta 150.000 rupiah. 2. Belanja daerah 858 miliar 221 juta 750.107 rupiah. 1. Belanja tidak langsung 357 miliar 563 juta 199.080 rupiah. A. Belanja pegawai 329 miliar 264 juta 559.000 rupiah 177 sen. B. Belanja bunga 2 miliar 500 juta rupiah. C. Belanja subsidi kosong. D. Belanja hibah 10 miliar 487 juta 800.000 rupiah. E. Belanja bantuan sosial 2 miliar 852 juta 500.000 rupiah. F. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik 879 juta 130.904 rupiah.
G. Belanja tidak terduga 11 miliar 200 juta rupiah. 2. Belanja langsung 500 miliar 657 juta 760,26 rupiah. A. Belanja pegawai 26 miliar 518 juta 966.213 rupiah. B. Belanja barang dan jasa 331 miliar 24 juta 418.971 rupiah. C. Belanja modal 143 miliar 114 juta 374.842 rupiah. Surplus garis miring defisit 49 miliar 940 juta 131.290 rupiah. 3. Pembiayaan daerah 49 miliar 940 juta 131.290 rupiah. 1. Penerimaan pembiayaan 57 miliar 956 juta 131.290 rupiah. A. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau silpa 57 miliar 956 juta 131.290 rupiah. B. Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah tidak ada. C. Penerimaan kembali penerimaan pinjaman tidak ada. 2. Pengeluaran pembiayaan 8 miliar 16 juta rupiah. A. Penyertaan modal investasi pemerintah daerah 5 miliar 250 juta rupiah. B. Pembayaran pokok utang 2 miliar 766 juta rupiah. C. Pemberian pinjaman daerah 0 rupiah. Pembiayaan neto 49 miliar 940 juta 131.290 rupiah. Sisa lebih anggaran perhitungan tahun berkenaan atau silpa kosong. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Parepare pada tanggal belum ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ketua Andi Nurhati Natipu Esos, tembusan 1 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar dan seterusnya. Berita acara nomor belum ada. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah Kota Parepare dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare tentang penetapan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Parepare tahun anggaran 2020. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 bulan September tahun 2020, bertempat di Parepare, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Dr. H.M. Taupan Pawe SHMH, Wali Kota Parepare, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 78 Kota Parepare. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai pihak ke-1. 2. Haji Andi Nurhati Natipu Esos, Ketua DPRD Kota Parepare. H. Tasming Hamid SEMH, Wakil Ketua DPRD Kota Parepare. M. Rahmat Samsu Alam SH, Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Menyatakan bahwa 1. Pihak ke-1 dan pihak kedua telah membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Parepare tahun anggaran 2020 yang telah diajukan oleh pihak ke-1 dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. 2. Pihak ke-1 dan pihak kedua dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Parepare tahun anggaran 2020. 3. Selanjutnya, pihak ke-1 menyelesaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Parepare
tahun anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara ini. 4. Pihak ke-1 akan menyampaikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan evaluasi serta mendapatkan pengesahan. Demikian berita acara persetujuan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak dalam rangkap 2 sebagaimana dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak ke-1 Wali Kota Parepare Dr. H.M. Topan Pawe SH.MH. Pihak kedua Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu Esos. Wakil Ketua DPRD Kota Parepare H. Tasming Hamid SE.MH. Wakil Ketua DPRD Kota Parepare M. Rahmat Samsu Alam Esa, masing-masing belum ditandatangani. Selesai. Terima kasih kami sampaikan pada Saudara Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kota Parepare. Kita melangkah ke acara keempat, yaitu permintaan persetujuan penetapan anggaran peraturan daerah. Saya ulangi, permintaan persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020 kepada seluruh anggota DPRD yang hadir. Untuk itu, saya ingin meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPRD yang hadir, apakah rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan tahun anggaran 2020 dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah? Setuju. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, kita melangkah ke acara kelima, yaitu penandatanganan dan penyerahan keputusan DPRD Kota Parepare dan berita acara persetujuan bersama antara DPRD Kota Parepare dan Wali Kota Parepare. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Ketua DPR untuk mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pimpinan rapat kami serahkan kepada Wakil Ketua. Insan mesra dimanapun Anda berada, kegiatan yang sementara berlangsung yaitu penandatanganan nota kesepahaman antara Wali Kota Parepare mewakili pemerintah Kota Parepare dan Ketua DPRD Kota Parepare mewakili dari unsur DPRD Kota Parepare. Masih sementara berlangsung. Jangkauan video kami tidak mampu untuk sampai ke tempat penandatanganan, jadi kami hanya melaporkan langsung dari gedung DPRD Kota Parepare. Ya, insan mesra dimanapun Anda berada, setelah sempat molor beberapa jam dari jadwal yang ditetapkan jam 9 pagi, ya, kemudian bisa quorum dengan menghadirkan 24 anggota DPRD Kota Parepare. Akhirnya paripurna penetapan anggaran perubahan untuk tahun 2020 dapat berlangsung untuk di siang hari ini.
masih kami laporkan sementara berlangsung prosesi penandatanganan MOU antara pemerintah Kota Parepare tentang Ramperda Perubahan APBD tahun 2020 langsung dari gedung DPRD Kota Parepare. Hadir dipersilakan duduk kembali. Pimpinan rapat saya serahkan kembali ke ketua. Pimpinan rapat kami terima. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Acara ke-6 yaitu pendapat akhir Wali Kota Parepare. Kepada Bapak Wali Kota Parepare kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Ibu Ketua dan segenap Wakil Ketua, dan yang saya hormati muliakan pula segenap anggota Dewan yang terhormat. Yang saya hormati dan kita banggakan pula Bapak Wakil Wali Kota Parepare, yang saya hormati segenap staf ahli, para asisten, kepala satuan kerja perangkat daerah, kepala bagian, para camat dan lurah dalam lingkup pemerintah Kota Parepare, serta insan pers yang saya hormati dan banggakan pula, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama terlebih dahulu perkenankanlah saya mengajak hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan hidayahnya yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dapat hadir bersama-sama dalam acara yang sangat berharga, yaitu rapat paripurna guna mengikuti tahap akhir dari rangkaian pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020, yakni persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kota yang kita cintai, Kota Parepare, tahun anggaran 2020 oleh Dewan yang terhormat. Seiring dengan itu, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat, karena pada hari ini kita telah sampai pada tahapan akhir pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020 dari berbagai tahapan pembahasan yang telah kita lakukan.
Ucapan terima kasih lebih khusus saya sampaikan kepada masing-masing ketua dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun tim anggaran pemerintah daerah yang telah bekerja secara maksimal untuk merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut. Saya sangat memahami bahwa dari berbagai tahapan pembahasan yang telah dilakukan tentu cukup melelahkan karena kita telah berpacu dengan waktu. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, kemudian sebagaimana kita pahami bahwa salah satu rangkaian dari pembahasan rancangan APBD adalah melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 dan rancangan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2020 pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Olehnya itu, diharapkan kepada tim anggaran pemerintah daerah Kota Parepare agar mengkoordinasikan dengan tim evaluasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi dimaksud agar dapat dijadwalkan dalam waktu dekat ini, sehingga kita terhindar dari sanksi atas keterlambatan penetapan APBD Sulawesi Selatan APBD sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Sidang paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, selama masa pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini di Badan Anggaran DPRD Kota Parepare, maka izinkanlah saya menyampaikan beberapa kesimpulan dan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dan disepakati bersama dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, pada sisi pendapatan daerah yang direncanakan pada rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 adalah sebesar 808,28 miliar rupiah lebih, atau ada penurunan sebesar 92,68 miliar rupiah lebih dari anggaran pokok tahun 2020. Kedua, untuk anggaran belanja daerah yang teralokasi ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini adalah sebesar 858,22 miliar rupiah lebih, atau ada penurunan sebesar 54,72 miliar rupiah lebih dari anggaran pokok tahun 2020. Ketiga, anggaran penerimaan pembiayaan adalah sebesar 57,95 miliar rupiah lebih, sedangkan anggaran pengeluaran pembiayaan adalah sebesar 8,01 miliar rupiah lebih, sehingga pembiayaan neto sebesar 49,94 miliar rupiah lebih. Bapak Ibu pimpinan dan segenap anggota Dewan yang saya hormati, mudah-mudahan rancangan perubahan APBD yang kita sepakati ini dapat memberikan nilai dan manfaat terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang profesional, baik dan terukur. Meskipun kita menyadari bahwa masih cukup banyak kegiatan yang sifatnya mendesak, akan tetapi kita lakukan karena ketidakmampuan yang sangat terbatas. Maka tentunya kita dituntut untuk mengoptimalkan dana yang terbatas untuk meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan anggaran yang dialokasikan dalam rancangan perubahan APBD ini merupakan tugas pemerintah daerah. Namun untuk mencapai hasil yang maksimal, tentu pemerintah daerah mengharapkan adanya dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian anggota Dewan yang terhormat. Sebab kami menyadari bahwa pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Parepare ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya dukungan dari semua pihak, termasuk Bapak Ibu anggota Dewan dan seluruh masyarakat Kota Parepare. Bapak Ibu dan anggota Dewan yang saya hormati, selanjutnya ungkapan terima kasih kami sampaikan kepada fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pernyataannya menerima dan menyetujui perencanaan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Parepare. Dan melalui kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan jawaban atau penjelasan atas beberapa pertanyaan, tanggapan, saran dan usulan yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat
khususnya yang disampaikan melalui pendapat akhir fraksi Dewan yang secara berturut-turut sebagai berikut. 1. Fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia atau Fakar Indonesia yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ibrahim Suwanda. Adapun hal-hal yang disampaikan oleh fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia sebagai berikut. A. Himbauan Fakar Indonesia agar pemerintah daerah untuk melakukan percepatan optimalisasi penyerapan anggaran dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini seiring dengan yang kami lakukan, yaitu menghimbau kepada semua satuan kerja perangkat daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran, dan adapun kegiatan yang terlambat serapannya adalah kegiatan yang bersumber dananya dari cadangan dana alokasi khusus. B. Pendapat Fakar Indonesia atas memaksimalkan target pendapatan daerah. Hal ini seiring dengan apa yang kami sementara laksanakan, yaitu peningkatan layanan dan himbauan kepada masyarakat untuk sadar pajak. Setiap tahun menambahkan saham pada Bansul Serba guna meningkatkan dividen dan penempatan teks online. C. Himbauan Fakar Indonesia agar seluruh pekerjaan fisik dapat rampung tahun ini. Himbauan ini kami telah laksanakan setiap akhir tahun dengan menyampaikan surat edaran kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah tentang langkah-langkah pada akhir tahun baik anggaran maupun pekerjaan fisik. Demikianlah penjelasan kami atas pendapat akhir yang disampaikan oleh Fakar Indonesia, dan oleh karena itu berbagai imbauan dan masukan yang disampaikan tersebut, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya. Bapak Ibu segenap anggota Dewan yang terhormat, yang kedua adalah fraksi Persatuan Bintang Demokrasi, disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Sudirman Tansi, Sarjana Ekonomi. Terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada fraksi Persatuan Bintang Demokrasi yang berpendapat bahwa Ramperda Kota Parepare tentang perubahan APBD anggaran tahun 2020 masih berada dalam koridor dan regulasi yang ada. 3. Fraksi Gerakan Indonesia Raya yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Bapak Kamaluddin Kadir, Sarjana Sosial, Magister Manajemen. Adapun hal-hal yang disampaikan oleh fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut. A. Oleh karena pendapatan daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan, maka belanja daerah ikut pula mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang merefokusin dan merelokasikan berbagai kegiatan akibat pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini. Kami sependapat dengan fraksi Gerakan Indonesia Raya bahwa dalam menyusun kegiatan prioritas agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya mengacu pada regulasi penganggaran selama pandemi COVID-19. C. Terima kasih kami ucapkan kepada fraksi Partai Gerindra yang telah mengingatkan bahwa dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah sosial lainnya akan upaya yang serius untuk mempercepat kemakmuran masyarakat. D. Harapan fraksi Gerindra yang merupakan harapan kami juga bahwa kepada satuan kerja perangkat daerah agar bekerja dan melaksanakan program tepat waktu, khususnya penanganan COVID-19, terutama pada sektor usaha kecil dan mikro yang berdampak agar bisa kembali. Demikianlah penjelasan kami atas pendapat akhir yang disampaikan oleh fraksi Gerindra, dan atas berbagai himbauan, harapan, dan masukan yang disampaikan tersebut, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya. Bapak Ibu pimpinan serta segenap anggota Dewan yang terhormat. Keempat, fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Bambang AM Nasir, Sarjana Hukum. Adapun hal-hal yang disampaikan oleh fraksi Partai Demokrat sebagai berikut. A. Terima kasih kami ucapkan kepada fraksi Partai Demokrat yang mengapresiasi kerja-kerja pemerintah daerah, khususnya dalam pembahasan secara maraton atas Ramperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 sehingga dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat. B.
harapan fraksi Partai Demokrat merupakan harapan kami juga bahwa muatan Ramperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Parepare, menjadikan Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobon asap dengan 3 pilar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keperwisataan. C. Harapan fraksi Partai Demokrat merupakan harapan kami juga bahwa satuan kerja perangkat daerah agar mempercepat serapan anggaran dan pembangunan fisik khususnya pada tahun anggaran 2021 dilakukan lebih awal dan dilaksanakan lelang dilakukan pada awal tahun. D. Selanjutnya harapan Partai Demokrat merupakan harapan kami juga pula agar satuan kerja perangkat daerah tetap memfokuskan penanganan pandemi 19 di setiap satuan kerja perangkat daerah untuk memulihkan ekonomi masyarakat serta memperhatikan usaha mikro dan makro dan menengah. Demikianlah penjelasan kami atas pendapat akhir yang disampaikan oleh fraksi Partai Demokrat dan atas berbagai himbauan, harapan, dan masukan yang disampaikan tersebut, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya. Bapak Ibu pimpinan dan segenap Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. 5. Fraksi Partai Nasdem disampaikan oleh yang terhormat Bapak Insinyur Haji Yasir Latif MM. Adapun hal-hal yang disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem sebagai berikut. A. Harapan Partai Nasdem merupakan harapan kami juga bahwa pembahasan perubahan APBD agar kedepannya dapat lebih awal dilaksanakan. Fraksi Partai Nasdem merupakan harapan kami juga bahwa aparatur sipil negara dapat diberikan tunjangan kinerja agar dapat bekerja dengan baik, namun kami terkendala dengan kemampuan keuangan daerah. C. Pandemi COVID-19 merupakan memaksa kita untuk melaksanakan kebiasaan baru guna terhindar dari wabah ini. Hal ini kami mengeluarkan peraturan wali kota nomor 31 tahun 2020 sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Parepare. Kami menyadari bahwa masyarakat butuh bekerja untuk menghidupi diri dan keluarga. Namun di sisi lain, COVID-19 harus diputuskan mata rantainya, penyebarannya. Olehnya itu, dimanapun kita berada harus mengingat 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menghindari kontak fisik, dan menghindari kerumunan. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, untuk substansi ini dari fraksi Nasdem, saya ingin menambahkan bahwa memang terjadi polarisasi secara nasional. Di satu sisi kita ingin menegakkan protokol kesehatan, di sisi lainnya kita ingin juga agar pertumbuhan ekonomi nasional itu meningkat. Mohon maaf, saya tanggal 25 kemarin diminta oleh APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, untuk membahas rancangan undang-undang karya cipta. Di situ kelihatan sekali bahwa pemerintah berkeinginan kuat lebih mendominankan persoalan pertumbuhan ekonomi nasional jika kita mencermati diperbandingkan dengan isu yang lagi sekarang ini. Bukan berarti, tapi saya melihat sekali. Nah, kepada fraksi Nasdem, saya turun tadi ke lapangan melihat penerapan Perwa 31 2020. Saya syukur, bangga, kita semua sudah bergerak mensosialisasikan perda ini. Sehingga saya berkesimpulan sudah di atas 90% kesadaran masyarakat kita dengan pemakaian masker ini. Terkait dengan pandangan-pandangan dari fraksi Nasdem, kaitannya dengan kehidupan pekerja-pekerja seni, saya sadar, tapi masih saya putus. Saya memandang bahwa pekerja-pekerja seni, mudah-mudahan saya tidak salah, yang dipekerjakan di kafe-kafe, tempat makan apa semua, itu identik dengan kehidupan hiburan malam. Sedangkan tempat-tempat hiburan malam kita sampai sekarang belum kasih toleransi. Karena hiburan malam identik dengan berkumpulnya orang untuk refreshing lah, untuk inilah, untuk itu. Dan yang hadir di tempat hiburan malam itu, mohon maaf anggota dewan yang saya muliakan, itu tidak identik, tidak serta-merta orang Parepare, orang dari luar Parepare.
Inilah yang masih kami pecahkan. Nah sekarang kalau berkaitan dengan pekerja seni, marilah kita semua mencari dengan hajatan-hajatan Pak. Ya sunatan lah, ya hakikah lah, ya perkawinan lah. Maka saya coba panggil Ibu Asisten 1 tadi, Inspektorat, ada ide saya. Bagaimana kalau kita lakukan pelarangan secara tegas kepada warga masyarakat untuk melakukan kegiatan hajatan di rumahnya, di jalan lah, di lorong lah. Ini lebih susah dipantau. Kita fokuskan saja, buka Islamic Center, buka Delimesari, buka fasilitas lain, buka. Silakan pakai itu. Target saya pertama, peningkatan PAD kita bisa tetap tumbuh. Tapi yang kedua, saya minta dunia usaha tegas. Kalau melewati 40% daripada kapasitas ruangan itu, kita closing, kita langsung tutup. Nah, silakan bikin pernyataan, kita jalankan. Karena saya banyak mendengar, sehingga saya berkesimpulan polarisasi antara pemutusan mata rantai COVID-19 ini dengan sektor ekonomi yang susah Pak. Baku tarik menarik Pak, susah sekali. Nah, marilah kita saling mendukung untuk persoalan itu. Contoh, pekerja seni di kafe-kafe malam hari, oke, bisa tidak kita buat solusi? Solusinya sederhana. Kapasitas tempat kafe itu jangan lewat 40%. Silakan ada live musik. Karena live musik itu menurut saya identik orang datang tertarik ngopi 1 gelas, 2 gelas, tapi dia nongkrong sampai jam 12 malam. Ini yang perlu kita edukasi ini dulu. Bukan berarti kami menghambat Pak, enggak. Kita tarik menarik antara polarisasi menegakkan aturan COVID-19 dengan kemauan kita semua untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Parepare. Mari kita bahas bersama. Saya rasa tidak ada kebuntuan di sini karena kepentingan kita. Bapak pikirkan konstituennya, saya pikir rakyat, konstituen dengan rakyat kan sama aja, tidak ada bedanya. Jadi mari kita pecahkan bersama. Mau tidak kita berkomitmen? Oke, kita longgarkan live musik, pekerja seni silahkan di mana-mana, kafe-kafe, rumah makan. Tapi bisa tidak kita berkomitmen? Sebelum saya longgarkan, kita sama-sama membuat komitmen bahwa oke, saya akan patuh, dan kalau tidak patuh, saya siap dijatuhkan sanksi termasuk penutupan izin usaha untuk sementara. Tidak ada masalah menurut saya. Dan D, setiap sambutan kami yang menyangkut pembahasan dan anggota Dewan yang terhormat, setiap SKPD proaktif dan pembahasan dimaksud. Namun jika masih ada SKPD yang tidak mematuhinya, maka hal tersebut merupakan catatan bagi kami untuk menilai kinerja SKPD. Silakan. Demikianlah penjelasan kami atas pendapat akhir yang disampaikan oleh fraksi Nasdem dan atas berbagai himbauan, harapan dan masukan yang disampaikan tersebut. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya. Bapak Ibu Ketua, pimpinan Dewan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, dan yang keenam, fraksi Partai Golongan Karya, disampaikan yang terhormat Ibu Haja Indria Sari Husni. Adapun hal-hal yang disampaikan oleh fraksi Partai Golongan Karya sebagai berikut. A. Kami sependapat dengan fraksi Partai Golongan Karya bahwa setiap kebijakan daerah harus mempertimbangkan dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. B. Kami sependapat dengan fraksi Partai Golkar atas masukannya bahwa semua SKPD bekerja dan melaksanakan program dan kegiatan tepat waktu, tepat sasaran, dan mengutamakan agenda program prioritas pada penanganan COVID-19, terutama pada usaha kecil dan mikro yang berdampak bisa membangkit kembali. C. Selanjutnya, harapan fraksi Partai Golkar merupakan harapan kami juga bahwa ke depan agar dapat merencanakan penganggaran dilakukan dengan sebaiknya, lebih terencana, terstruktur, dan dapat diukur setiap capaian yang telah diusulkan. Demikianlah penjelasan kami atas pendapat akhir yang disampaikan oleh fraksi Partai Golkar Karya dan atas berbagai himbauan, harapan, dan masukan yang disampaikan tersebut. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan saya pada kesempatan ini. Semoga hal-hal yang disampaikan tersebut kembali gambaran akhir sebagai gambaran hari terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan penjelasan atas pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare. Selanjutnya,
agar pelaksanaan tugas-tugas kami dapat berjalan dengan baik di masa yang akan datang. Maka saya menitip harapan, dukungan dan kerjasama dari Dewan yang terhormat sebagaimana telah terjalin terbina selama ini, hingga apa yang diprogramkan dan direncanakan dapat berjalan dengan baik. Saya ingin menambahkan bahwa beberapa waktu yang lalu dalam rapat di forum paripurna yang terhormat ini, saya juga menitip harapan hubungan antara eksekutif dengan legislatif harus berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Kita berada pada ketentuan normatif tidak boleh diabaikan. Tapi ada hal-hal etika dan prinsip yang kita harus jaga, yaitu hubungan silaturahmi. Jika ada hal-hal yang menghambat, jangan menjadikan hal itu menjadi kristal penghalang bagi kita semua. Mari kita bahasakan. Saya paham. Saya dapat sambutan ini tadi saya masih lihat masih tertanggal 25. Saya coba telusuri kenapa terjadi penundaan. Saya berkesimpulan, bantu saya. Mari kita saling membantu. Kita cairkan permasalahan-permasalahan yang ada, Pak. Saya yakin sekali tidak mungkin kita melahirkan permasalahan kita akan jadi hina. Tidaklah. Pasti hanya persoalan miskomunikasi. Walaupun saya tidak paham apa, tetapi saya tersentak kalau ada penundaan. Saya sadar, saya tidak bisa menghindari, Pak, karena saya mewakili APEXI secara nasional. Omnibus Law bukan hal yang mudah. Alhamdulillah, ada orang Parepare ditempatkan oleh APEXI untuk menyuarakan Omnibus Law itu harus menselaraskan tata kelola pemerintahan, kepentingan daerah di atas segala-galanya. Nah, olehnya itu sekali lagi maafkan saya berkali-kali mengatakan, marilah kita jalin hubungan yang harmonis, kemitraan yang kritis, saling mendukung, saling mencermati, saling mengkritisi untuk mensejahterakan rakyat, tidak ada yang lain. Terima kasih pada akhirnya untuk kita semua. Saya bangga dengan kita semua. Saya merasa tersanjung bisa berbicara di depan kita semua ini. Dan pada akhirnya tidak ada kesan sedikit pun dari anggota DPRD Kota Parepare, 25 anggota Dewan yang tidak berpikir untuk kesejahteraan masyarakat Parepare. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Parepare yang telah menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Parepare tahun anggaran 2020. Tibalah kita di acara terakhir, yaitu penutup. Sebelum saya tutup, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota DPRD, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota beserta pimpinan, seluruh tamu undangan. Sebelum ditutup mungkin interupsi dulu pimpinan dari Suyuti. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua dan Wakil-Wakil Ketua, yang saya hormati Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta para pimpinan SKPD, para camat, para lurah, serta insan pers yang sama berbahagia. Jadi saya hanya mau mengucapkan terima kasih atas jawaban dari Bapak Wali Kota mengenai tuntutan teman-teman kita ini musisi, yang mana pada beberapa hari yang lalu saya didatangi kurang lebih 30 orang meminta keadilan dalam hal ini, di mana sudah 7 bulan mereka belum pernah tampil di mana-mana, sehingga mereka merasa tidak berpenghasilan. Dan saya pernah konsultasi dengan Pak Kasatpol bahwa ini tidak boleh kaku, semua ada solusinya.
Sehingga melalui pandangan tadi, sekiranya kita duduk bersama mencari solusi seperti apa yang ditawarkan saudara wali kota tadi. Ini sangat bagus, mengingat mereka adalah masyarakat kita juga, warga kita juga. Jadi mungkin itu. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Ibu Suhidi. Ketua, saya sedikit tambahkan. Sebetulnya saya punya rencana ditutup saja baru kita buka dialog, tapi sudah terlanjur karena ini juga yang ingin saya sampaikan bahwa memang para musisi ini saya juga pernah didatangi secara langsung. Namun waktu itu saya bilang tunggu dulu, mudah-mudahan ada waktu saya dengan ketemu dengan Bapak Wali Kota. Untuk Pak Kasapol saya sudah sampaikan, tetapi beliau juga menyampaikan bahwa tolong disampaikan pimpinan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya sedikit tambahkan bahwa yang sebetulnya dilarang itu kan bukan ini pemikiran saya saja, bahwa kalau live musik teman-teman itu kan yang menyanyi 1-2 orang saja. Ya, jadi mereka bisa menjaga protokol kesehatan. Tetapi yang sebetulnya yang harus diwaspadai, walaupun ada live musik, kalau pengunjungnya 40%, saya rasa tidak ada masalah. Daripada tidak ada live musik, tetapi pengunjungnya melebihi 100%, itu yang jadi problem. Ya, sebetulnya pengunjungnya yang menjadi masalah. Kalau ada live musik, tiba-tiba pengunjungnya 40%, 40%, saya rasa tidak ada masalah. Tetapi kalau walaupun tidak ada live musik, tapi kalau pengunjungnya sudah melebihi 100%, itu yang harus ditutup. Tidak ada kompromi. Jadi ada live musik, tidak ada live musik, ya itu tidak melebihi 40%, itu yang harus ditutup, diberi sanksi. Jadi ini yang sebetulnya saya sudah sampaikan, mudah-mudahan ini bisa saya sampaikan kepada Bapak Wali Kota. Ya, yang penting tadi sampaikan Bapak Wali Kota, komitmen kita Pak. Ya, jangan sampai diberi izin 40% ini dilanggar. Ya, ini yang harus ada kesepakatan dulu. Jangan sampai dikasih izin tetapi 40% ini tidak dipenuhi. Ya. Jadi sekali lagi, kalau pemikiran saya waktu itu, apa bedanya ada live musik dengan tidak ada live musik, tetapi kapasitas yang menentukan. Jadi bukan live musiknya, kapasitas yang menentukan. Nah, inilah sehingga alhamdulillah Bapak Wali Kota tadi sudah memberi ruang. Tinggal komitmen kita semua, khususnya pengusaha di bidang kafe, rumah makan, ya, dan kegiatan-kegiatan pertemuan untuk memenuhi 40% yang menjadi ketentuan awal. Jadi sebetulnya ketentuan awal kita yang sudah ditetapkan adalah 40%. Itu kan dulu ketentuan awalnya 40%. Saya rasa mungkin itu hanya informasi Pak Wali. Terima kasih atas kesediaan untuk kembali membuka ruang kepada teman-teman kita untuk pekerja musik, tetapi pemiliknya, jadi bukan pemusiknya dilarang. Ya, kalau pemusiknya silahkan, tetapi pemilik KP-nya yang diberi sanksi. Ya, karena dia melanggar 40%. Jadi kalau saya itunya pemilik KP-nya, bukan pemusiknya tetap mengikuti protokol. Tetapi pemilik KP-nya yang melanggar karena tidak memenuhi 40%. Saya rasa mungkin itu. Sekian. Ya, terima kasih Pak Rahmat Samsualam. Sekira kita sudah mendengarkan tadi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota di forum yang terhormat ini. Olehnya itu, sebelum saya tutup, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota DPRD, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta seluruh tamu undangan yang sempat hadir. Dan kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan rapat paripurna ini. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat dan SKPD yang terkait yang telah membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Parepare tahun anggaran 2020 ini hingga tuntas dan ditetapkan menjadi peraturan
hingga tuntas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Parepare. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-44, masa persidangan ke-1, tahun sidang kedua tahun rapat 2020 saya tutup dengan resmi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita telah mengikuti rapat paripurna persetujuan bersama penetapan Raperda Kota Parepare tentang perubahan APD tahun anggaran 2020, dan juga kita sudah sama-sama mendengarkan beberapa jawaban wali kota terhadap pandangan fraksi-fraksi yang dikemukakan pada rapat paripurna sebelumnya. Terima kasih untuk saat ini. Sampai di sini kebersamaan kita live event dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare. Saya Dimas Akbar dan Agung Sabir melaporkan. Kita jumpa lagi di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.